Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai contoh perhitungan PPh pasal 21 dan juga penjelasan mengenai PPh pasal 22. Nah, yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 pada karyawan tetap. Gaji setahun dari Doni adalah 12 dikali 10 juta sama dengan 120 juta. Biaya jabatan dikenakan 5% dikali dari 120 juta sama dengan 6 juta. Nah, for information ya teman-teman, setiap pegawai itu dikenakan biaya jabatan paling tinggi 5%, tidak lebih dari 5%. Dan penghasilan netonya yaitu 120 juta dikurang 6 juta sama dengan 114 juta. Dan dia dikenai PTKP ataupun penghasilan tidak kena pajak sebanyak 54 juta karena Tuan Doni telah menikah namun belum mempunyai anak. Nah, dalam undang-undang diatur kalau seorang pegawai sudah menikah, dia akan dikenai pajak tidak kena penghasilan tidak kena pajak itu sebanyak 54 juta. Namun jika sudah punya tanggungan akan ditambahi lagi. Maka dasar perhitungan pengenaan pajaknya itu adalah 60 juta. PPh terutangnya sama dengan 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Nah, kenapa dikali 5%? Karena dalam undang-undang sudah diatur bahwa gaji 0 sampai dengan 60 juta dikenai pajak 5%. Namun jika lebih dari 60 juta, contohnya 60 juta 500, itu sudah dikenai pajak 15%. Maka PPh Tuan Doni per bulan yaitu 3 juta dibagi 12 sama dengan 250.000. Selanjutnya kita bahas mengenai PPh pasal 22. Pemungutan ataupun pemungut dari PPh pasal 22 ada beberapa. Yang pertama, bendahara pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas. Yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang seperti usaha produksi barang atau yang lainnya. Yang ketiga adalah wajib pajak badan tertentu, itu memungut dari pajak atas pembelian maupun penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Contohnya kapal pesiar, rumah yang sangat mewah, apartemen, dan kondominium yang sangat mewah, serta kendaraan yang juga sangat-sangat mewah. Adapun besarnya pungutan PPh pasal 22 yaitu yang pertama, jika menggunakan angka pengenal importir atau yang disingkat dengan API, maka tarif PPh impornya adalah 2,5% dikali dengan nilai impor. Namun, jika tidak menggunakan angka pengenal impor, maka tarif PPh-nya adalah 7,5% dikali dengan nilai impor. Dan untuk pembelian barang Direktorat Jenderal Bendahara Pemerintah, BUMN, dan yang lainnya dikenakan 1,5%. Untuk penjualan produk ditentukan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak
dengan tarif PPh pasal 22 yaitu sebagai berikut. Dan yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yaitu yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang ataupun dinyatakan dengan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama yaitu barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk cukai atas impor barang. Maaf teman-teman, ini ada sedikit tipe yang 39 itu. Jadi pejabat yang bertugas di Indonesia dan diakui langsung dan diakui. Yang ketiga, barang kiriman atau hadiah ataupun hibah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial, dan kepentingan yang bersifat sosial. Lalu selanjutnya ada barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu. Jadi yang keperluan umum itu tidak dikenakan pajak. Yang kelima adalah barang untuk keperluan penelitian. Yang keenam ada barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya dan sebagainya. Adapun tarif dari PPh pasal 22 yang pertama seperti yang sebelumnya, atas impor jika memiliki angka pengenal impor dikenakan 2,5% dikali nilai impor dan 7,5% jika tidak memiliki angka pengenal impor dikali nilai impor. Selanjutnya atas pembelian 15%. Tarif yang dikenakan ini merupakan pembelian yang termasuk PPN dan juga tidak final yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai PPh pasal 22. Jadi kalau masyarakat umum seperti kita yang memiliki angka pengenal impor dikenakan 2,5 dan jika tidak dikenakan 7,5%. See you in the next video.